ada di pantai Carita itu masuk ke ganggang Pak. Saya takut waktu itu untuk mengejarnya karena kami itu ngasih jarak 3 kilometeran dari mobil itu Pak. 3 kilo sampai 5 kilometer. Yang saya takutin kalau kami ikut ke dalam mobil Brio tersebut, dia masuk ke dalam gang kampung tersebut, takut terjadi apa-apa sama kami Pak. Jadi saya tetap menjaga mobil Expander sama mobil Brio jauh Pak. Jauh. 3 kilometer. Tadi sempat menurut GPS yang saksi lihat, sempat masuk ke kampung-kampung. Masuk ke kampung-kampung dan saya melihat juga jalannya sangat sepi sekali. Waktu di GPS kan ada satelit ya Pak ya, melihat yang ada perumahan atau tidak. Itu tidak ada perumahan, makanya kami benar-benar menjaga jarak supaya tidak terjadi apa-apa Pak. Setelah begitu berarti kan tidak dikejar. Tetap kami kejar. Selama kami kejar, para terdakwa ini berhenti di dekat Polsek Cinangka Pak. Oh, setelah dilihat GPS, para terdakwa ini mobil Brio lah yang ada terdakwa di dalam, berhenti di dekat Polsek Cinangka. Sekitar 4 km dari Polsek Cinangka. 4 km. Ya. Setelah itu apa yang saudara saksi lakukan? Sesuai arahan almarhum ayah saya, kami ke Polsek Pak untuk meminta pendampingan. Ke Polsek minta pendampingan. Betul. Setelah di Polsek, kami meminta pendampingan dari petugas piket pada saat itu, bilang saya sudah menjelaskan bahwa kami ini ditodong pistol, mobil kami tinggal GPS-nya tinggal 1 Pak. Kami ada pengancaman, mobil pun dibawa kabur dan mobil tersebut membawa pistol, saya bilang waktu itu. Oh kamu ini dari leasing ya, kata Polsek. Bukan Pak, saya dari rental mobil. Kami bawa berkas-berkas, bawa BPKB, bawa STNK, karena rental mobil tidak memakai STNK asli Pak. baik setelah dari Polsek, berarti saudara saksi tetap melihat GPS yang ada di mobil. Setelah dari Polsek, 4 kilo dari Polsek, terakhir saudara saksi melihat keberadaannya mobil Brio di mana? Bahkan waktu saat di Polsek, penjaga piket pada saat itu bilang seperti ini, ciri-ciri pistolnya seperti apa? Yang saya ketahui warna hitam yang saya lihat. Wah paling itu pistol mainan katanya dari Polsek tersebut. Setelah itu kami tidak mendapat pendampingan Pak. Oke, mohon maaf saudara saksi, kita langsung ke TKP dari Polsek. Setelah dilihat GPS, di mana keberadaan mobil ini? Sudah jalan kembali dan saat itu kami menghubungi asosiasi. Setelah dari Polsek tidak ada pendampingan, langsung menghubungi pihak asosiasi rental mobil Indonesia. Iya. Dihubungi berapa orang yang datang? Waktu itu kami kan ada grup yang di Tangerang, kami menghubungi yang di Tangerang. Dan saat itu yang membantu ada 3 mobil Pak. Ada 3 mobil, kira-kira berapa orang? Yang waktu saat penyergapan 2 orang itu Pak Agus Jimmy, 3 orang. Pak Agus Jimmy, Pak Ramli sama Ajri. Oh itu yang ada. Iya. Saya ulang lagi tadi dari Polsek. Dari mana saudara tahu bahwa para terdakwa ini berada di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak Jakarta? GPS. Dari GPS. Apa yang saudara lakukan setelah tahu bahwa para terdakwa ini ada di rest area? Waktu di pintu masuk, yang dari Pak Ramli, yang satu yang dari asosiasi belum datang Pak. Kami nunggu di pintu masuk rest area, lalu langsung kami menyamperi mobil tersebut setelah terparkir di parkiran Indomaret. Oh berarti saudara sudah tahu dari GPS mobil berada di rest area, saudara masih menunggu rekan-rekan dari Army. Betul. Setelah datang apa yang saudara lakukan? Waktu itu ayah juga bilang, Iki videokan hal ini takut terjadi apa-apa. Iki memvideokan, kami juga turun waktu itu memblok mobil tidak kabur di belakang itu Pak, di belakang mobil Brio tadinya. Saudara saksi, seingat saya kita waktu rekonstruksi di pojokan Indomaret mobil Brio ya, agak di tengah mobil Sigra. Saudara saksi berada di mana di antaranya ini? Saya Pak. Ya. Waktu itu saya di samping kanan mobil Brio
Di samping kanan mobil Brio berarti di dekat warung kopi. Di warung kopi nggak ada sih Pak. Kan ada yang warung kopi tadi yang penjaga Oh kopi. yang di sebelah sana Ya, ada berarti di dekat situ ya. dekat itu betul. Saudara berada di dekat Pak Ramli kena tembak. Pak Ramli, Pak Acun di situ. Oke. Apa yang saudara lakukan? Tadi saudara mengatakan menunggu rekan-rekan dari asosiasi rental. Saudara langsung ke rest area tempat parkir mobil atau bagaimana? Yang menunggu sebentar, ada asosiasi datang, kita langsung ke tempat. Langsung ke tempat. Iya. Apa yang saudara lihat di depan Indomaret? Yang saya melihat, ayah saya melihat Sertu Akbar untuk memegang Sertu Akbar. Dan saya mendengar ayah saya bilang, mana pistolnya jatuhkan, kayak gitu Pak. Saksi melihat ayah saksi memegang Memegang Sertu Akbar. terdakwa 2 ya. Betul. Sertu Akbar terdakwa 2. Memegang terdakwa 2. Betul. Bagaimana cara memegang ayah saudara, cara memegang Sertu Akbar terdakwa 2? Dari depan sih Pak, saya kurang tahu karena kan saya dari belakangnya itu, dari belakang Sertu Akbar. Oh, tapi melihat. Setelah berapa orang yang pegang? Pak Ramli, ayah, lima Pak. 5 orang. Saya lihat 5. Setelah terdakwa 2 dipegang kurang lebih 5 orang. Apa yang dilakukan oleh terdakwa 2? Saya cuma mendengar, saya ini TNI AL seperti itu. Pak. Terdakwa 2 menyatakan TNI AL. Ya. Apalagi yang dikatakan oleh terdakwa 2 setelah dipegang? Yang saya mendengar, mana pistol? Saya tidak ada, saya ini TNI AL katanya begitu. TNI AL. Iya. Yang saya dengar apa yang saya ingat. Apakah saudara saksi 2 mendengar terdakwa ini menyampaikan tembak sin begitu ada? Saya tidak mendengar Pak. Tidak mendengar ya? Saudara tidak mendengar itu? Tidak mendengar. Setelah saudara tadi 5 orang memegang terdakwa, pada saat kapan sebenarnya letusan senjata pertama sekali? Pada saat yang ayah saya memegang Sertu Akbar itu Pak. Sudah. Tapi saudara tidak mendengar ada perintah apapun dari Sertu Akbar atau terdakwa 2 untuk menyampaikan tembak, tidak dengar? Saya tidak mendengar. Berapa? Karena tiba-tiba saya mendengar letusan aja sih Pak. Dari dalam mobil Sigra itu keluar asap. Dar gitu kan. 1, 2 kali dar. Pas saya lihat lagi, habis letusan tembakan itu saya menunduk di mobil Brio Pak. Pas saya melihat dari dalam mobil Sigra keluar, terus mengarah ke kami Pak. Dengan santainya sambil, yang saya lihat itu sambil merokok, sambil menundukkan sambil saat itu saya takut waktu itu kan, saya juga tidak pernah mendengar tembakan. Saya kabur Pak. Nah, di situ ada Pak Ramli. Pak Acun seingat saya, dan saya balik lagi, Pak Ramli sudah terkapar pada saat itu di itu. Kalau saya tidak kabur mungkin kami korban semua Pak. Sudah kabur, sudah Iya. terkapar ya. Oh, yang saya tanyakan kepada saksi, saudara saksi 1 melihat jelas orang menembak Saya melihat saat menembak sekali. Arah kemana tembakan itu? arah ke kumpulan ayah saya Pak di situ. Arah ke kumpulan Langsung ke kumpulan yang pada saat di yang di depan Sigra berarti ya? ya Akbar dikumpulin itu Pak. Ya Pak. Oh, arah ke situ, bukan ke atas, Bukan ke situ. langsung ke arah kerumunan, Langsung 2 kali di dalam mobil Sigra Pak. langsung ke kerumunan. Setahu saksi pada saat letusan pertama, apakah sudah ada di antara para saksi yang jatuh? Saya tidak melihat Pak. Tidak melihat Saya ya? langsung nunduk dan mengintip saja di mobil Brio. Oh, yang jelas saksi tidak melihat ya? Tapi menunduk Pak. Tapi yang fokus arah saya yang ke penembak aja sih Pak waktu itu. Fokus Arah kemana penembakan, dia, ya? gitu kan, arah kemana dia perginya. Yang saya tanyakan lagi kepada saudara saksi, pada saat orang yang ada di mobil Brio, apakah langsung menembakkan
atau ada berbuat sesuatu dulu dari orang yang ada di Sigra yang menembak? Langsung menembak, saya langsung menembak, Pak. bukan kalau di kami tentara mengokang dulu, tidak. Tidak, Langsung menembak. langsung mengarahkan. Saya lihat Marakan langsung letusan keluar. langsung keputusan keluar. Bukan dikokang dulu, bukan. Tidak ada kokangan, Pak. Tidak ada kokangan dulu ya. Iya. Langsung ditembak. Langsung tembak. Berarti menurut perkiraan saksi, senjata ini sudah, kalau di militer sudah terisi begitu ya, sudah siap tembak. Ya, karena emang ada tembakan, ada suara tembakan. Ya, menurut saksi, yang saya tanya menurut saksi, kalau tidak dikokang dulu, berarti senjata sudah siap tembak. Menurut Sudah siap saksi, tembak, Pak. Sudah siap sudah tembak. siap tembak. Yang saya lihat, Pak. Mohon izin yang mulia, keberatan izin artinya mengenai tembakan itu bagaimana secara militer itu saudara saksi tidak mengetahui izin. Terima kasih. Gimana Pak Auditor pertanyaannya? Mohon izin yang mulia, kami menanyakan apakah saksi melihat mengokang senjata? Bukan kami katakan terdakwa mengokang senjata. Baik. Itu yang kami Saksi- tanyakan. Jawaban saksi apa? Apakah saksi melihat? Melihat. Hanya melihat aja, Pak. Melihatnya apa? Senjata keluar dari mobil Sigra, nongol. Langsung menembak apa mengokang dulu? Langsung menembak. Ya, Jadi, dar gitu langsung. Saya langsung nunduk waktu itu. Baik. Itu dari saksi kita udah sumpah ya gimana? Siap mohon izin yang mulia, maksud kami secara militernya mohon izin, maksudnya dia kan bukan di posisi militernya mohon izin. Artinya Pak Auditor menyatakan kalau secara militer itu menurut saksi sesuai enggak begitu. Terima kasih. Saksi udah yakin jawaban saksi seperti itu saat itu. Yakin, Pak. Saya melihat pistol itu keluar dari jendela. Saya melihat pistol itu Langsung menembak. Baik, itu biar nanti kita pertimbangkan, kita catat, kita pertimbangkan. Silakan lanjut. kami lanjut yang mulia. Setelah tembakan keberapa sepengetahuan saksi, Bapak Ramli jatuh tersungkur kena tembakan? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Taunya saksi, saudara Ramli jatuh setelah terdakwa pergi atau masih terdakwa di situ di lokasi? Setelah saya melihat mobil beliau kami dibawa lagi sama mobil Sigra kabur, saya baru berani keluar. Baru berani keluar. Dan saya melihat Pak Ramli sudah terkapar di situ. Sudah terkapar. Pada saat saudara Ramli terkapar, saksi kan ada di situ. Betul, Pak. Saudara Ramli ini terkapar apakah karena apa? Pak Ramli bilang, aduh saya kena tembak, tolong. Seperti itu, Pak. Pak Ramli menyampaikan saya kena tembak, tolong. Minta tolong. Tolong. Setelah itu ditolong. Setelah itu saya melihat apanya Pak Ramli yang kena tembak. Sebelah sini, yang ada luka juga di sebelah sini. Di sebelah sini, di sebelah perut, apa di mana? Dia bilang kan tangan, ternyata Tangan. perut. Ternyata di perut. Selain saudara Ramli, siapa lagi korban pada saat itu penembakan itu? Awalnya saya melihat Pak Ramli dan ada yang teriak dalam Indomaret, ada yang terkena tembak. Ada yang teriak, Ibu. ada yang terkena tembak. Tenang dulu saksi. Nanti. Waktu itu saya berharap keluarga saya tidak ada terkena tembak, Pak. Ya, Biar tenang nanti dulu. saya kasih waktu saksi untuk tenangkan diri ya. Kalau sudah tenang, silakan beri keterangan kembali ya. Mohon izin yang mulia, ini para saksi sudah minta perlindungan ke LPSK.
Ya, Mohon izin yang mulia. ya. Silakan. Sudah tenang, saksi? Sudah, Pak. Ada yang tertembak lagi di dalam, kata saya tidak tahu siapa yang bilang seperti itu. Saya dengan kuatnya dan saya dalam hati, ya Allah jangan sampai keluarga saya tertembak. Dan pada saat itu saya melihat almarhum ayah saya sudah terkapar, Pak, dengan memegang dadanya, dan pas depan di tengah dada, Pak, dengan kayak gitu, Pak, depan mata saya, Pak. Saya tidak menyangka, Pak. Tegas sekali, Pak, orang-orang terdakwa itu, Pak, dengan sengaja menghabisi, dengan menembak dan dicari tahu, Pak. Anak mana, Pak, yang kuat? Bapaknya tertembak, Pak. Apa sehingga itu, Pak, padahal ayah saya itu cuma mengambil hati aja, Pak. Pada saat saya dari sekali, pada saat saya bilang untuk bicara baik-baik, tidak pernah melindungi diri, Pak. Tidak tahu, Pak. Pak, saya tidak sekali, Pak, kalau punya ayah saya itu, Pak. Baik, Pak. Ya, saksi. Pak Auditor, mungkin kita lewatkan dulu saat saksi melihat ayahnya tertembak, mungkin dengan pertanyaan yang lain setelah itu. Siap yang mulia. Mohon maaf ya saudara saksi ya, kita butuh kebenaran semua di sini, kebenaran untuk saksi juga ya. Baik, saudara saksi sudah siap, kita lanjutkan lagi. Setelah melihat almarhum terkapar, saudara saksi dengan rombongan membawa almarhum ke rumah sakit ya. Mohon maaf sekali lagi yang saudara saksi. Sepengetahuan saksi pada saat kapan almarhum ayah saudara saksi menembuskan napas terakhir? Bawa mobil ya. Saya ulangi lagi tadi, saksi melihat bahwa benar yang menembak termasuk saudara Ramli dan almarhum ayah saudara adalah orang yang ada di mobil Sigra. Ya, yakin itu ya? Yakin. Karena saya melihat dia pun mengincar kami bukan hanya ayah atau Pak Rabi, sudah menyiapkan mungkin ya, saya sudah menyiapkan itu buat menghabisi kami semua, Pak. Kalau kami saya nggak kabur, kita juga kena tembak. Oke. Saudara saksi, saya review ke belakang. Tadi saudara saksi menyampaikan ada 5 orang memegang terdakwa 2 ya? Ya betul, Pak. Kira-kira kenapa dipegang terdakwa 2 ini? Yang saya ketahui supaya tidak terjadi penembakan itu, karena kan sebelumnya sudah tahu bawa pistol, Pak. Sebuah pistol. Dan pada saat megang juga sambil menggeledah mana pistol aja kan gitu. Yang saya ketahui ya, Pak, karena saya tidak pada saat Mungkin jauh gitu. saksi karena sudah yang membawa mobil ayah saudara saksi, para terdakwa mengamankan orang ya, sama yang mengambil mobil, begitu bukan? Betul, pada saat berhenti kami juga di mobil tersebut tidak ada orang. Tidak ada orang ya? Nah, waktu itu ada yang ketemunya di samping Indomaret tersebut, Pak. Sepengetahuan saksi, di tubuh Pak Ramli berapa kali tembakan? Pak Ramli. Yang saya tanyakan ke Pak Ramli, terkena tangan, sedikit tangan bawah sini, perut itu nembus ke perut, Pak. Nembus ke perut. Kena tulang di sini, muter ke samping sini nyebrang.
peluru itu. Menurut Pak, ceritanya Pak Ramli, 1 kali peluru atau berapa kali? 1 kali 1 kali, dari tangan menembus ke perut. 1 peluru. Ini mohon maaf lagi saudara saksi. Di tubuh ayah saudara berapa kali tembakan? Pada saat memandikan ayah saya melihat di tangan ada lubang, sama di dada pas ada lubang, sama tembus ke belakang ada lubang juga, Pak. Di tangan ada lubang dari almarhum, di dada tembus ke belakang. Belakang di dada kecil, lubangnya di belakang besar, Pak. Besar ya. Menurut saksi, bagaimana dengan perbuatan terdakwa ini kepada ayah saudara? Sangat keji sekali sih, Pak. Karena apa salah ayah saya, Pak? Padahal ayah Anda mempertahankan haknya ya. Mempertahankan hak, dan sudah ayah saya menawarkan untuk musyawarah, Pak. Maksudnya bertanya mobil ini dari mana waktu disaksikan, kita obrolin baik-baik. Oh, itu yang saudara saksi sesalkan ya. Seperti itu, Pak. Sementara itu dari kami akan dilanjutkan oleh rekan kami kepada saksi 2 yang mulia. Terima kasih majelis untuk kesempatannya. Baik, kita lanjutkan ya para saksi ya sebentar ya. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh rekan kami. Kalau boleh kami sampaikan, konstruksinya ini kan dari awal rental mobil ya. Iya, Pak. Rental mobil, kemudian saksi 1 cek GPS, 2 mati, 1 masih hidup. Betul. Betul. Kemudian dilakukan pengejaran sampailah di TKP pertama di Simpang Saketi ya. Betul, Pak. Saya ingin bertanya mungkin sedikit ke saksi 1 menambahi dari apa yang dikatakan rekan kami. Awalnya yang merental mobil itu siapa? Ajat Supriyatna. Ajat Supriyatna. Iya. Mobil yang dirental itu jenis apa? Jadi ceritanya Ajat ini kan waktu itu kan libur tahun baru, Pak. Ya. Awalnya dia pakai Calya. Awalnya yang dirental mobil Calya selama 3 hari. dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Lupa saya, Pak. Pokoknya sekitar tanggal 26 kalau nggak salah. Awal 28 apa 27 gitu, Pak. Lupa saya. di awal Awal sewa. awalnya Calya. Kemudian kok bisa sampai ke mobil? Masa sewa itu habis dan dia bilang mau bawa mertuanya, jadi mobilnya yang agak bagusan, Pak. Waktu itu mobil emang habis kan tahun baru. Saya bilang ini ada mobil pulang Brio. Oh ya udah, pas saya itu aja, ya udah saya payment selama 3 hari untuk kebutuhan antar jemput Mertuanya tadi. Iya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mobil itu? Yang mana? Yang kedua kali, yang Dari tanggal 1 dini hari, pas hari. malam tahun baru, Nah, sampai tanggal 3, Pak. oh, rencananya akan dirental dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Mobil apa tadi yang kedua? Mobil Brio. Warna? Orange. Platnya masih ingat? Masih. Berapa? Ujungnya aja KZO, Pak. KZO. Oh, nomor polisinya ingat? B2676 apa? Berapa? 2676 kalau tidak salah. Kalau di sini sesuai data yang kami Lupa saya, Pak. 2696 KZO. 2696 KZO. Betul. Betul. Itu mobil siapa? Mobil ayah. Mobil ayah. Dirental lah itu. Rental. Emang kami kan usaha rental, Pak. Ya. Saksi bekerja di rental juga itu. Iya, betul, Pak. Betul. Setelah itu dirental, kemudian saksi mengecek GPS. Saya selalu rutin mengecek GPS, Pak. Oh, Pagi, siang, sore, malam saya selalu melihat. Kapan pertama kali saksi mengecek GPS yang ada di mobil Brio? Rutin saya mengecek pas saat malam, jam 10 malam. Itu belum sehari sewa yang Brionya, Pak. Tahunya GPS yang mati yang dua sudah mati itu kapan? Apakah besoknya? Di hari yang sama, Pak. Cuma Di jam hari yang 10 sama. malam. Pada saat nyewa kan jam 1 dini hari, Jadi ceklah itu GPS mati 2. mati 2. Terus dilakukan pengejaran. Ya, saya konfirmasi ke ayah, dan ayah bilang melakukan pengejaran, kumpulin. Siapa saja yang melakukan di tim dalam melakukan pengejaran? Boleh disebutkan? Saya, Saksi terus almarhum, almarhum ayah. Rizky, Saksi 2 terus Pak Acun, Pak Acung, Pak Jenggot, Pak Jenggot. Sabtu Bahri alias Agus, Nah, terus sama Isra, ada 6. ada 6. Ada 6. Ngejarnya pakai mobil Expander expander warna
putih. Putih. Oke, sampailah ketemu tadi di Simpang Saketi ya. Iya betul Pak. Di Simpang Saketi itu dapat mobilnya, mobil Brio. Ketika tadi saksi mengatakan bahwa itu dipepet terus dipotong ya di depannya ya untuk menghentikan mobil itu. Betul. Betul. Terus tim turun. Di mana Pak? Tim yang dari tim saksi ini turun. Turun semua ya, mendekati saya melihat. mobil Brio. Betul. Ketika itu yang dilihat di dalam mobil Brio itu ada berapa orang? 2. 2 orang. Saksi melihat. Saya melihat hanya dengan samar muka Sertu Akbar Pak. Sektu Akbar. Sektu Akbar posisinya di mana? Di memegang kemudi atau di samping pengemudi? Saya Ingat-ingat? sekilas sih Pak melihat itu. Sekilas. Ya karena saya waktu melihat muka Sertu Akbar. Di situ saya agak ada lampu suasana terang atau lampu penerangan ada nggak? agak kurang Pak. Kurang Agak terang karena kan Jadi daerah kurang perkampungan jelas terlihat ya. dan malam waktu itu 1:30 malam kalau tidak salah. Samar-samar Pak. Samar-samar. Tapi sedikit-sedikitnya ingat ya Sertu Akbar ya. Sedikit kita ingat hanya Sertu Akbar aja. Hanya Sertu Akbar. Yang menodongkan senjata? Dengan samar-samar saya melihat Sertu Akbar Pak. Akbar. Yang menodongkan senjata. Ya dengan samar-samar. Terdakwa 2 ya. Ya. Sertu Akbar. Itu hanya ditodongkan atau sempat mengeluarkan tembakan saat itu? Tidak mengeluarkan tembakan, cuma dia mengancam. Saya tembak kamu kalau tidak minggir. Mengancamnya bagaimana itu? Mengancamnya begini atau langsung mengarahkan? Mengarah ke sini ke pintu yang pada saat kita ngumpul itu di jendela. Yang artinya mengarahkan kepada tim saksi Ya, atau mengarahkan. Ya. Tapi tidak ada tembakan. Tidak ya. ada tembakan. Minggir kamu atau saya tembak, seperti itu pengancamannya Pak. Oke, terus sampailah ke Polsek Cinangka tadi yang minta bantuan tetapi tidak gitu karena disangka dari lesing tadi ya. Ya, terus dicek lagi. Setelah dari Polsek, saksi mengecek GPS lagi. Setelah itu saya sambil terus memantau mobil itu jalan dan kami izin untuk balik untuk mengejar mobil lagi ke Polsek. Ke Polsek. Iya. Izin saya keluar dari Polsek mau mengejar mobil lagi karena tidak mendapat pendampingan Pak. Dan itu pun tadinya mau melakukan hal yang sama lagi Pak. Kalau misalnya mobil Brio itu berhenti, kita ke Polsek atau Polres lagi. Cuma kan waktu itu kan emang di rest area. Setelah sampai di rest area itu kan ada bantuan itu dari tim Army tadi itu. Betul. Saksi menunggu tim Army, apakah setelah sampai saksi di rest area itu baru datang tim Army atau tim Army duluan? Gimana Pak? Setelah di rest area, Hah? tadi kan saksi menyatakan menghubungi tim Army itu minta bantuan. Dari saat keluar Polsek Cinangka, saya udah menghubungi tim Army. Iya, sudah menghubungi tim Army. Pertanyaan saya, siapa sampai duluan di rest area? Apakah tim saksi atau tim dari Army? Saya duluan Pak. Berarti saksi menunggu tim Army. di pintu masuk. Pintu masuk. Berapa lama menunggu di situ tim Army-nya datang? Tidak lama sih Pak, perkiraan 15 sampai 10 menit. 15 menitan. Tetapi saksi sudah tahu bahwa posisi para mobil Brio ada di rest area. Sudah tahu karena Sudah sesuai tahu. titik GPS. Sudah tahu ya. Setelah tim Army datang, terus baru masuk ke rest area. Seperti waktu rekonstruksi itu, mobil Avanza putih di samping mobil Brio, Expander di belakangnya. Betul. Menghalangi untuk tidak keluar ini mobil Brio. Betul Pak. Betul ya, itu waktu itu rekonstruksi. Setelah turun dari mobil, apa yang saksi lihat? Saya pas turun langsung di samping mobil Brio aja Pak, nggak tidak Samping mobil kemana-mana. Saya Brio. melihat keadaan aja, memantau keadaan seperti apa sih Pak. Melihat para terdakwa ini nggak ada di situ. Yang saya lihat hanya Sertu Akbar sama yang di mobil Sigra. Yang Sertu Akbar saksi melihat posisinya di mana? Sertu Akbar dari samping Indomaret dibawa ke depan mobil. Dibawa. Iya. Siapa yang membawa? Waktu itu ya ayah segala macam sih Pak, itu yang 5 orang itu ke depan mobil dekat Indomaret yang terang. Karena kan di samping itu agak gelap. Nah, artinya begitu turun langsung melihat Sertu Akbar di situ langsung dipegang ya? Langsung dibawa. Langsung melihat Sertu Akbar di samping Indomaret itu langsung disergap. Yang satu lagi yang di mobil Sigra siapa? Saya tidak tahu namanya, pas saya mendengar dakwaan kayak Kak Bambang. Itu. Terus mendengar tembakan.
mendengar tembakan pada saat Sertu Akbar ini dipegang, Pak. Sertu Akbar Dipegang untuk digeledah untuk mana? tembakan pertama dari mana datangnya? Dari dalam mobil. Dari dalam mobil. Setelah mendengar tembakan pertama, saksi posisinya di mana? Masih di samping mobil beliau dengan menunduk sambil melihat siapa yang menembak, Pak. Terus Ternyata yang benar di dalam mobil. dalam mobil. Saya mengintip, tembakan kedua langsung dia keluar dari mobil, Tembakan kedua yang di dalam mobil Sigra keluar. Kemana? ke arah saya, Pak. Ke arah Ke arah saksi. mobil Brio lah. Ke arah mobil Brio. Ya, saya kebetulan di samping mobil Brio, samping kanan. Yang di dalam mobil Sigra keluar ke arah mobil Brio, posisi saksi masih di samping mobil Brio. Ketemu dong? Hah? Ketemu dong? Saya pas dia turun dia mengarah ke belakang itu kan dekat sekali, Pak. Saya tahu dia menembak awal, saya langsung kabur, Pak. Oh, langsung kabur. Kabur Menghindar. kemana? Ke arah tempat yang ketemu, Pak. Ketemu awal di samping barat. Di situ posisinya. Kalau saya Kelihatan. balik ke arah belakang, mungkin saya berpapasan kena sama. Jadi saya arah ke depan, arah ke samping depan mobil beliau. Ke arah ke belakang gitu. Ke belakang. Indomaret, Pak, sampingnya. Ke belakang Indomaret. Bukan belakang mobil beliau ya, Pak? Kan mobil Iya, kan ke depan, ada- ke belakang kan ada di samping Brio itu kan ada kayak gang Iya, itu. betul. Kesananya. Mana? Bebas nggak melihat ke depan? Gimana, Pak? Bebas nggak melihat arah ke depan gitu? Saya Ada waktu itu saya nunduk sambil zigzag supaya tidak kena, Pak. Saya udah kacau banget waktu itu kan. Saya langsung ngumpet di tempat makan, nunduk di dapur itu. Tetapi ketika saat itu saksi tidak melihat dong penembakan berikutnya. Saat itu saya merasa, wah jangan-jangan nih mereka ini pada punya senjata api, Pak. Makanya saya benar-benar zigzag ngumpet. Ya artinya setelah tembakan dari dalam mobil, tembakan berikutnya saksi tidak melihat. Tidak melihat, Tetapi mendengar ada suara tembakan. mendengar sampai 4 sampai 5 kali, Pak. Mendengar suara tembakan. Karena sangat kencang sekali itu suaranya, Pak. Yang saudara dengar suara tembakan itu bagaimana? Seperti suara petasan aja, Pak. Suara Gede petasannya. banget itu, Pak. Kayak buar gitu ya. Terdengar jelas itu. Dengar jelas sekali. Terdengar jelas. Iya. Tapi setelah itu barulah setelah terdengar suara tembakan terakhir, saksi keluar. Saya nggak keluar, saya mengintip mobil Brio jalan, mobil Sigra jalan, ya udah mungkin udah Keluar aman. lagi, aman. Keluar saya. Baru melihat yang tadi, Betul. Dandik terkapar sama mohon maaf almarhum. Betul, Pak. Itu yang di dada tadi ya. Iya. Saksi 2 sama ya, seperti keterangan saksi 1 tadi, sama di tim juga ya. Iya, betul. Kerja di rental juga sama ayah sama saudara. Iya, Ini saudara ya, Bang Ade ya? saya adiknya. Adiknya. Siap. Oh. Kerja di rental juga. Siap. Ikut juga melakukan pengejaran. Siap. Oke, ketika di kilometer 45, posisi saksi 2 di mana? Saya yang memvideokan. Memvideokan. Siap. Termasuk yang menembak itu divideokan. Saya tidak memvideo yang menembak, saya hanya memvideokan si Sertu Akbar. Memvideokan Sertu Akbar Iya, jadi posisi saya membelakangi mobil Sigra. membelakangi. Mobil Sigra. Posisi saksi memvideokan itu di mana? Di dekat mobil Brio atau di depan Indomaret? Dekat mobil Brio, Dekat mobil Brio. Yang divideokan itu Sertu Akbar itu ketika sudah dipegangi. sudah dipegang. Ya. Lalu terdengar suara tembakan, itu suara angin peluru itu terdengar jelas di kuping saya. Suara angin peluru. Iya, Lintusannya itu dong, sus gitu. Iya. Berarti dekat dong. sangat dekat sekali, Pak. Sangat jelas sekali itu suara tembakannya. Kemudian saya langsung melarikan diri ke belakang Indomaret, ke SPBU mencari pertolongan ke orang sekitar. Saya bilang ada maling, saya bilang, membawa senjata api. Terus orang SPBU sekitar takut juga karena mendengar memang suara tembakan sangat besar sekali, Pak. Dan saya waktu itu di belakang Indomaret. Itu yang saksi rasakan suara tembakan melintas itu tembakan keberapa itu? Yang dari mobil? Dari mobil. Yang dari mobil. Dari mobil. Tembakan pertama. Tetapi itu tuh yang di dalam mobil tidak saksi videokan ya? Tidak. Oh, hanya yang terdakwa 2 divideokan, yang dipegangi. Iya. Kenapa dipegangi si terdakwa ini ketika itu? Seperti abang itu
ayah saya menanyakan senjata api itu agar dilepaskan terlebih dahulu. Untuk mengamankan lah, karena dari Saketi terdakwa 2 ini yang memegang senjata. Iya, betul. Makanya langsung diamankan dulu, dia takut terjadi apa-apa. Betul. Ternyata Senjata itu sudah berpindah. berpindah. Oh, jadi betul juga tindakan para saksi ini, mengamankan diri dulu kan. Iya. Ya kan, amankan dulu yang megang senjata. Iya, betul. Nah, kita tidak tahu ternyata senjata itu sudah dipindah tangankan. Betul. Ya tapi untunglah masih rezeki. Melintas di sini tuh sangat-sangat luar biasa itu. Ya, Ya. divideokan itu berapa lama itu? Sekitar 2 sampai 3 menit kalau tidak salah. Sampai tertembaknya si seram itu divideokan juga? Divideokan. Divideokan? Ada videonya? Ada. Pak Ramli ketika saya sudah tidak dengar tembakan lagi, saya memberanikan diri. Pertama saya melihat Pak Ramli sudah terkapar dan minta tolong, dan mobil saya yang beliau itu sudah melarikan diri, dan mobil Sigra pun sudah melarikan diri. Lalu abang saya keluar Indomaret dan mengatakan ayah kena tembak. Langsung saya melihat ke dalam Indomaret, lalu saya bilang astagfirullah, ayah saya sendiri yang terkena tembakan. Lalu saya langsung membuka baju bertelanjang dada untuk menutup darah di dada ayah saya, karena memang darah itu sangat lumayan banyak. Banyak itu, saya tidak tega melihatnya. Ya nanti biar kalau memang videonya itu ada, nanti akan kita putarkan, kita mohonkan untuk diputar pada majelis. Siap. Sebagai bukti juga. Siap. Kan? Masih ada kan? Masih ada. Nanti kita mohonkan. Ada. Dari dalam mobil itu sambil merokok nembak gini. Coba praktekkan. Coba praktekkan berdiri. Mohon izin yang mulia. Dengan jalan santainya, merasa tidak ada beban dengan jalan santainya sambil merokok menenteng senjata. Ada videonya. Nanti akan kita buka di sini, kita mohonkan kepada majelis. Ya. Siap. Kita buka semua. Nanti serahkan, nanti dibuka semua di sini. Ya. Siap. Terus dari itu kan kita kembali dulu dari Polsek Cinangka, terus langsung cek GPS terus mobil ada posisi di rest area. Itu jarak tempuhnya berapa lama itu? Dari Polsek Cinangka langsung ke rest area, berapa jauh itu? Ada 1 jam? Ya, sekitar 1 jam. Sekitaran 1 jam ya. Sekitar 1 jam, tapi emang kami membuntuti mobil tersebut dengan jarak 5 sampai 7 km, Pak. Mobil itu jalan, kami juga jalan, jaga jarak. Jaga jarak ya. Jaga jarak 5 sampai 7 Jangka jarak tempuh sekitar kurang lebih 1 jam lah ya. Iya. 1 jam. Dan ketika itu saksi langsung melihat tanpa pedang aling-aling langsung menembak. Betul. Ya. Langsung menembak. Langsung. Tidak ada diapain dulu senjata itu, langsung tar itu. Tidak ada. Jadi seperti menembak dan mengarahkan, Pak, bukan asal menembak. Jadi kita nggak tahu kok senjata itu dikokang di mana atau diisi di mana pelurunya, kita saksi nggak tahu kan? Saya tidak tahu, Pak. Tahu, ya, nggak tahu. Dan saya boleh bicara di sini, pas saat saya melihat mobil beliau itu masih ada peluru, Pak. Masih ada peluru. Masih ada peluru di mobil beliau tersebut, jatuh di bawah bangku, Pak. Di bawah bangku supir. Di mana itu saksi temukan waktu itu? Di mobil beliau aja di bawahnya. Di bawahnya. Iya. Setelah mobil beliau pergi. Setelah mobil beliau sudah di polsek. Oh, setelah di polsek. Masih ambil itu, ya itu ada pelurunya. Di mobil beliau itu ada juga Masih ada pelurunya. peluru. Masih ada videonya pelurunya. Oh, setelah diamankan oleh polisi itu mobil, dibawa ke polsek, dilihat di mobil beliau masih ada peluru. Karena kan penembakan pada saat di mobil Sigra, Pak. Iya, tapi kok ada peluru di mobil beliau ya? Betul, Pak. Oke. Terus yang kena tembak saudara Ramli tadi ya, Betul. sama almarhum. Kondisi saudara Ramli itu bagaimana sekarang? Saksi tahu?
Alhamdulillah sudah membaik Pak. Sudah bisa. Cuma masih ada rasa sakit katanya. Rasa sakit, Iya. dirawat juga. Sampai sekarang. Dirawat juga. Itu Berapa lama di rumah sakit, Kalau Pak? saat penanganan salah mungkin sudah lewat juga karena lumayan parah Pak. Itu sampai ke RSCM itu benar-benar beberapa kali operasi Pak. Oh. Nah, saya lihat di sini di sini black sampai ini juga dibolongin supaya apa tuh cuci darah. Itu udah mendekatkan ke ajal Pak. Udah mau hampir lewat juga nyawanya gitu. Itu karena penembakan itu. Tapi yang kuasa masih melindungi dia ya. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi anak sekitaran itu aja ya. Ya, Langsung penembakan. Korbannya ada 2. Saksi melihat langsung setelah mobil biru langsung melihat kalau almarhum kondisinya bagaimana. melihat Tadi udah dijelaskan tadi ya. sudah dijelaskan sesuai. Posisinya di mana? Di luar Di dalam Indomaret. Di dalam Sudah Indomaret. Tergeletak. Kalau saksi 1 berapa kali dengar tembakan itu? 4 sampai 5 kali Pak. 4 sampai 5 kali. Iya. Saksi 2 sama 5 kali. 4 sampai 5 kali yang dengar ya. Untuk sementara dari kami cukup dulu yang tim ketua. Nanti kalau ada nanti akan kami tambahkan lagi.